Oke, selamat sore teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita lakukan secara daring atau asinkronus. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan implementasi program word count dengan menerapkan fitur MapReduce pada Hadoop. Jadi program word count ini adalah suatu program Java yang digunakan untuk menghitung jumlah huruf yang terdapat di dalam suatu file. Nah, program word count ini berjalan menggunakan fitur MapReduce milik Hadoop. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja saya demonstrasikan. Jadi, untuk modul 9 ini, itu adalah lanjutan dari modul 8. Jadi, di modul 9, kita masih tetap menggunakan Hadoop. Jadi, untuk di praktikum bagian 1, kita harus login terlebih dahulu sebagai HD user. Oke, saya buka dulu untuk terminal Ubuntu-nya. Saya bagi dua seperti ini. Jadi pertama kita login dulu sebagai HD user di terminal Ubuntu. Oke. Nah, setiap kali kita login sebagai HD user, kita masih di direktori folder user bawaan Ubuntu kita. Nah, untuk punya saya adalah user Sultan Rafif. Jadi kita harus arahkan ke direktori milik HD user terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, nah, jadi untuk program word count ini kita copy paste lewat eh, dokumentasi milik Hadoop. Jadi untuk dokumentasi milik Hadoop kita buka dulu untuk URL-nya. Nah, ini kurang lebih ini adalah dokumentasi milik Hadoop ya. Jadi di dalam dokumentasi ini tuh terdiri dari beberapa tutorial serta kode program yang eh, pedoman kode program yang dijalankan di Hadoop. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membuat suatu program word count. Jadi ini adalah contoh program word count-nya milik Hadoop. Kita copy dulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat satu file Java namanya word count di direktori HD user ini pakai perintah nano. Oke, nah ini adalah file Java. Nah, memang isinya kosong karena ini adalah file yang baru kita buat ya. Jadi setelah kita copy source code ini, yaitu berupa program untuk menghitung jumlah huruf pada suatu kata atau kalimat yang disimpan di dalam file, kita paste di dalam file ini. Oke. Nah, jadi ini tuh adalah eh, program Java ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mempelajari dasar pemrograman tapi menggunakan bahasa pemrograman Java mungkin tidak asing ya terkait kode program seperti ini. Oke, sudah. Langsung kita simpan saja. Nah, untuk proses simpannya pakai Ctrl X, kemudian saya masukkan Y, terus saya enter. Nah, oke. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi environment di file.basrc untuk Java. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu letak direktori dari Java yang ada di Ubuntu kita. Nah, direktori Java itu biasanya ada di folder usr lib jvm. Oke, saya arahkan ke usr lib jvm. Oke. Kemudian
kita cek eh, file apa saja yang ada di direktori ini pakai perintah ls. Nah, jadi ini di sini ada folder Java 11. Nah, karena saya menggunakan Java versi 11. Nah, bisa jadi teman-teman mungkin pakai versi Java yang berbeda. Nah, jadi kalau versi Java yang berbeda nanti namanya nama foldernya adalah Java. Kemudian ini versinya. Contohnya misalnya teman-teman pakai versi 17 ya. Jadi ini namanya kan jadi 17. Kurang lebih seperti itu. Jadi eh, penting bagi teman-teman untuk cek terlebih dahulu di direktori ini untuk lihat nama folder Java-nya. Oke, sekarang saya buka ya nah, folder Java-nya. Oke, kita cek isinya. Nah, di sini ada folder lib. Nah, kita masuk ke folder lib terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi eh, di langkah 4 ini sebenarnya tujuannya adalah kita mencari file jrt stripfs.jar yang ada di dalam direktori Java. Nah, file ini itu ada di direktori lib ya, di dalam folder Java. Jadi kita arahkan dulu ke folder lib terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masukkan ls untuk cek apakah file ini ada atau tidak. Nah, ternyata ada. Jadi ini filenya berwarna merah ya. Oke. Nah, setelah kita sudah menemukan file jrt stripfs ini, selanjutnya kita copy alamat directory ini yang berwarna biru. Nah, ini sudah saya klik kanan, jadi otomatis sudah tercopy ya untuk di Ubuntu WSL-nya. Nah, oke, selanjutnya kita balik ke directory home, cd home hd user. Nah, terus kita buka file konfigurasi bus RC-nya. Sudo nano bus RC. Nah, ini adalah file konfigurasi bus RC, tapi miliknya HD user. Oke, nah di sebelumnya kita sudah nambahkan baris ekspor ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan eh, 3 variabel atau 3 baris ini untuk eh, membuat suatu environment variabel milik Java. Oke, saya copy saja. Ya sudah. Nah, jadi di sini kita ada tiga environment variable. Nah, yang pertama adalah Java Home. Jadi Java Home ini adalah letak folder Java-nya yang sudah kita cari sebelumnya. Terus Java Home ini kita masukkan di variabel path. Kita tambahkan di variabel path. Nah, selanjutnya kita buat environment variable baru namanya Hadoop class path. Nah, Hadoop class path ini dia menyimpan direktori letaknya file jrtfs yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, sudah. Langsung kita simpan perubahannya. Oke, selanjutnya kita lakukan proses compile untuk eh, file Java yang sudah kita buat. Oke, kita ls terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah file Java yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu wordcount.java. Nah, selanjutnya kita compile file ini pakai perintah jar cf wc.jar word count asterisk atau bintang dot class. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Sebelumnya kita harus lakukan compile dengan perintah ini. Oke, maaf. Jadi pertama masukkan ini dulu, Hadoop com
Sun Tools Java main Word download Java. Nah, ini adalah nama file Java kita. Terus kemudian ini adalah perintah untuk melakukan compile ya. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Nah, baru kita masukkan perintah ini. Oke. Nah, setelah kita compile, nanti hasil compile, hasil proses compiling akan membuat suatu file baru namanya jar di directory ini. Jadi ini adalah nama filenya wc.jar. Nah, ini adalah hasil compile-nya untuk file workcount. Oke, selanjutnya eh, kita cek dulu untuk data node sama name node milik Hadoop apakah sudah aktif atau belum. Pakai GPS, perintah GPS. Nah, ini kan hanya muncul GPS saja. Jadi untuk eh, data node sama name node-nya belum aktif ya. Jadi harus kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi, oh ya teman-teman, setiap kali kita shutdown Ubuntu, nah itu untuk data node sama name node juga otomatis akan nonaktif ya. Jadi setiap kali teman-teman membuka Ubuntu, kalau ingin mengaktifkan Hadoop, harus dijalankan start DFS SH sama start DNSH terlebih dahulu. Nah, setelah menjalankan ini juga pastikan teman-teman harus cek GPS-nya lagi. Nah, oke. Jadi kalau misalnya data node sama name node-nya sudah muncul, sama resource manager-nya ini juga, nah berarti tandanya kita sudah bisa menggunakan Hadoop-nya. Kalau misalnya belum muncul, jadi perlu ada konfigurasi lebih lanjut ya. Next. Nah, kita buat folder baru, yaitu folder, eh, nah ini maaf ya, ini harusnya modul 9, bukan modul 7. Jadi kita buat folder modul 9. Hadoop, fs, package, user, 9. Nah, terus di dalam modul 9 kita buat folder lagi namanya input. Kita pakai aja perintah yang sama. Ini kita copy. Hadoop fs mkdir input. Oke, terus kita buat lagi namanya output di dalamnya modul 9. Nah, setelah berhasil buat folder, kita cek apakah foldernya sudah ada di directory atau tidak pakai perintah. Oke, sudah ada ya. Jadi untuk input sama outputnya. Oke, selanjutnya kita buat file baru namanya nano. Nano F1 sama nano F2. Nah, ini nano F1 sama F2 ini isinya beda ya. Sudo nano F1. Nah, kita masukkan baris ini. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Oke, kita simpan. Terus kita buat F2. Nah, F2 ini 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita cek dulu. Nah, ini F1, F2 nya sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita
copy F1 sama F2 ini ke folder input di milik Hadoop. Nah, oke. Setelah itu kita jalankan file jar yang sudah dikompil sebelumnya. Jadi ini file jar ini akan menjalankan proses untuk menghitung jumlah huruf yang ada di dalam file F1 sama F2 yang sudah kita buat. Nah, ini kita sesuaikan ya, ini modul 9. Oke, kita tunggu. Sebentar. Sebentar. Kita lihat. Connecting to Resource Manager. Oh, oke, oke, oke. Oh ya, ini nih. Ini saya clear dulu. Nah, ini juga harus sama ya, modul 9. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini sudah 100%. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah sampai di sini atau tertampil sebuah informasi seperti ini, terus kemudian di sini muncul map 100%, reduce 100%, nah berarti ini proses perhitungannya sudah berhasil dilakukan. Nah, terus kemudian, nah ini kita diminta untuk cek informasi cluster Hadoop pakai URL ini. Coba kita buka ya di Firefox. Nah, oh ini, nah ini kalau misalnya masih unable to connect atau misalnya teman-teman berhasil, nah ini bisa, kalau misalnya bisa tertampil atau tidak tertampil tidak masalah ya. Jadi yang penting itu adalah yang untuk ini sebenarnya, lebih ke word count-nya ini. Program word count-nya ini berhasil jalan atau tidak. Kalau sudah berhasil jalan, kalau misalnya berhasil jalan, terus kemudian untuk website clustering-nya ini belum tertampil, nah ini tidak masalah. Nanti ini coba saya cari dulu. Oke, saya langsung dilanjutkan saja ke langkah 14. Kita cek hasil perhitungannya. Nah, ini. Jadi ini ada dua file ya, success part R 00000. Jadi ini hasil perhitungannya ada di file ini. Kita buka dulu. Nah, ini. Oke, kita cek. Nah, jadi eh, tulisan dua di jika tulisan dua
jika kita lihat di file F1 sama F2, itu kan ada 3 ya teman-teman. Jadi di F1 ini kita tulis 2, ini ada dua di F1, terus 2 yang di F2 ada 1, jadi 2 tambah 1, 3. Terus kemudian untuk yang 1 ini di F1 ada 1, F2 ada 2, F1 1, dijumlahkan 2. Nah, kemudian untuk 3, 3, 3, 3 ini di F1 ada 3, 3 di F2 ada 1, nah dijumlahkan ada 4. Nah, berarti perhitungannya berhasil dilakukan. Oke, nah selanjutnya untuk tugasnya, teman-teman buat berkas baru. Itu namanya eh, NIM 1 dengan isi NIM yang Anda tuliskan menggunakan huruf kecil. Nah, ini maksudnya teman-teman buat folder baru. Misalnya di sini. Nah, ini di modul 9 ini teman-teman buat folder baru namanya pakai NIM-nya teman-teman. Misalnya NIM saya adalah 226150111111 226150111103. Enter. Nah, ini. Terus kemudian teman-teman buat eh, file baru, file file baru yang isinya itu ini nama angka. Pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Caranya sama seperti yang saya peragakan. Nah, setelah itu, eh, nah, misalnya teman-teman sudah buat file file nama angkanya ini. Nah, untuk nama angkanya ini, nama filenya bebas ya, bisa sembarang. Nah, selanjutnya, nah file yang teman-teman buat di direktori lokal Ubuntu, teman-teman pindahkan ke folder NIM-nya teman-teman ini. Nah, setelah itu eh, dilakukan perhitungan jumlah kata pakai perintah ini, pakai perintah ini. Oh iya, oke. Jadi sorry sorry. Jadi yang foldernya ini, folder NIM-nya ini teman-teman masuk bikin foldernya di dalam folder input. Nah, kayak gini. Jadi ini bikin folder barunya dengan nama NIM-nya ini di dalam folder inputnya ya. Jadi biar jadi satu, oh enggak usah sih. Ya, gini. Terus selanjutnya, selanjutnya, nah untuk yang perintah ini, teman-teman sesuaikan. Jadi ini kan di dalam folder input kan ada file F1 sama F2. Nah, jadi ini ganti folder inputnya pakai folder NIM-nya ini. Ini terus diganti, terus output hasil. Oh, ini hasilnya ganti foldernya tugas. Menyesuaikan dengan soalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya untuk tugasnya. Jadi untuk tugasnya, teman-teman buat folder baru dengan nama yaitu NIM punyanya teman-teman masing-masing. Jadi folder NIM-nya ini di dalam dibuat pakai Hadoop. Hadoop fs mkdir user.
di dalam folder modul 9. Terus ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman buat file baru lagi, sudo nano, sama caranya seperti saya buat F1 ya, misalnya F3. Nah, ini terus teman-teman masukkan nama angka, isinya seperti ini, copy terus di paste ini, udah kan di sini. Nah, terus kemudian teman-teman eh, copy 3. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah itu jalankan program word count-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saya contohkan ya. Jadi teman-teman tinggal tinggal mengikuti saja untuk menjawab pertanyaan dari tugasnya ini. Nah, oke, sudah. Terus kita cek modul 9. Nah, ini. Terus dicek lagi pakai ini. Tugas. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Oke, cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Nah, jadi untuk modul 9 ini adalah modul terakhir kita di mata kuliah praktikum pengantar Big Data. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu akan saya isi untuk eh, teman-teman yang masih mengalami kendala atau kesulitan saat mengerjakan praktikum modul-modul sebelumnya. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu eh, khusus untuk teman-teman yang belum menyelesaikan modul ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah menyelesaikan modul sampai modul 9 sebelum pertemuan minggu depan, nah, teman-teman untuk minggu depan tidak perlu hadir di kelas. Oke, oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.